Olahraga Jaya. Perkenalkan, nama saya Janier Toles Buke, mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang, Prodi Penjaskesrek. Di sini saya akan mempresentasikan teori dari mata kuliah perkembangan motorik dan materi yang akan saya bahas yaitu prinsip perubahan sepanjang hidup. Ya, manusia adalah makhluk yang selalu mengalami pertumbuhan dari waktu ke waktu. Mulai dari dalam kandungan, lahir, kemudian menjadi dewasa, hingga menjadi tua. Kemudian terjadi perubahan dalam aspek fisik, seperti motorik, pikiran, emosi, dan juga sosial. Ya, pola-pola pertumbuhan mula-mula bersifat meningkat, kemudian akan menurun. Pertumbuhan dan perkembangan tidak akan terputus-putus atau meloncat-loncat. Ya, seperti 1 jam tumbuh, 1 jam tidak, sehari tumbuh, sehari tidak. Pertumbuhan dan perkembangan terus berkelanjutan sehingga sulit melihat batas-batas kapan tepatnya setiap aspek perubahan dilakukan. Perkembangan pada umumnya terjadi pada kebanyakan orang dalam periode usia tertentu. Periodisasi perkembangan berdasarkan umur. Ya, seperti selama lahir, dari awal embrio hingga janin. Ya, jadi bayi dan juga anak. Setelah itu jadi anak-anak, dan setelah itu menjadi adolensi, dan setelah itu dewasa. Pertumbuhan ini dialami dari masa selama 9 bulan 10 hari sampai dengan 18 tahun proses perkembangan. Dan masa adolensi akan habis pada waktu kita berumur 18 tahun. Dan setelah itu kita menjadi dewasa, dan kita menjadi dewasa muda, dewasa madya, dan dewasa tua. Dewasa madya dari umur 40 sampai 60 tahun, sedangkan tua 60 tahun hingga lebih. Dan muda 18 atau 20 tahun sampai 40 tahun. Yang digunakan dalam studi perkembangan motorik yaitu yang pertama pertumbuhan, yang kedua perkembangan, dan yang ketiga kematangan, dan yang keempat penuaan. Contoh pertumbuhan yaitu bertambahnya tinggi badan, bertambahnya lebar pinggul, bertambahnya ketebalan dada, dan juga bertambahnya berat badan. Sedangkan contoh perkembangan yaitu seperti contohnya anak kecil mula-mula baru bisa pegang bola sampai menentukan bola sekali 2 kali ke lantai, kemudian menggunakan 2 atau 1 tangan untuk berulang kali. Dan yang ketiga, contoh dari kematangan yaitu bayi mendekati 1 tahun berdiri dan atau matang untuk berdiri. Dan contoh yang keempat yaitu penuaan, yaitu terjadinya penurunan pada sel-sel yang ada pada organ tubuh sehingga kemampuan fisik dan gerak berkurang. Contoh penuaan yaitu persendian pada otot menjadi kaku dan tidak fleksibel atau lentur ya. Kontrol tubuh menurun dan integrasi fungsi organ-organ tubuh menurun. Demikian hasil presentasi saya. Mungkin ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Dan pemaparan materi
Saya mungkin ada yang kurang, saya mohon maaf. Kurang lebihnya saya meminta kritik dan saran dari teman-teman dan juga ibu dosen. Terima kasih. Salam olahraga, jaya.